Tapi Nabi sendiri sudah menunaikan haji qablan nubuwati, sebelum kenabian, wa ba'daha, dan setelahnya, hujatin, dengan beberapa kali haji, la yurafu, yang tidak diketahui, adaduha, jumlahnya haji. Jadi walaupun belum disyariatkan haji ya, sebelum beliau dilantik jadi nabi, itu juga udah biasa berangkat haji. Kemarin sempat saya singgung, haji itu adalah salah satu adatul Arab, salah satu kebiasaan orang Arab. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani itu juga menunaikan ibadah haji. Tentunya hajinya ala jahiliyah, ya, sebelum kemudian disyariatkan ketika Nabi menjelang wafat ini. Famahmulu, maka terkandung dalamnya, dalam hadis Imam Al-Baihaqi tadi, anin nadbi, tentang hukum kesunahan untuk melaksanakan ibadah haji per 5 tahun. Tapi kalau dia sisihkan hartanya tersebut untuk bangun musola, bangun masjid, nyantunin anak yatim, lebih banyak manfaatnya untuk umat ketika dana yang dia punya disalurkan untuk dakwah Islam. Kalau menurut para ulama ya. Sebab ketika orang melaksanakan haji 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya hanya untuk kepuasan pribadi. Wala tajibu, dan tidak wajib, fil umri, pada seumur hidup, illa maratan wahidatan, kecuali 1 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih melanjutkan tentang rukun Islam selanjutnya, yaitu haji. Kalau di kitab Al-Majlis Susaniyah ini, musannif kitab ya, Syekh Ahmad bin Syekh Ijazi Al-Fashani meletakkan haji untuk rukun Islam yang keempat. Nanti yang terakhir baru rukun Islam yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Nah ini memang nggak lumrah ya, nggak populer. Pendapat ini nggak populer. Tapi ya dalam hazanah ilmu Islam tuh biasa ya, jadi nggak usah kaget. Yang penting kan dilakuin. Yang wajib itu kita meyakini rukun Islam itu. Adapun urutannya itu nggak wajib harus tertib. Seperti halnya dulu pernah saya sampaikan, ada sebagian ulama meletakkan zakat di atas puasa. Ulama lainnya meletakkan puasa justru di atas zakat. Ya. Pendapat pertama syahadat, sholat, zakat dulu baru puasa. Pendapat yang lain syahadat, sholat, puasa baru zakat, gitu ya. Memang kalau yang kuat, yang populer, syahadat, sholat, zakat, puasa, baru haji, gitu. Nah ini salah satu pendapat ya. Boleh kita pendapat nyeleneh gini boleh, asal ulama loh. Ya asal sih boleh, pendapat nyeleneh ini asal ulama. Kalau bukan ulama bisa kena pasal penghinaan agama. Ya. Asal ulama boleh aja, ulama dia punya dalil, punya alasan. Jadi boleh nyeleneh. Ulama nyeleneh itu banyak dari zaman dulu. Jadi bahasa aneh. Yang aneh itu kita sekarang karena kita nggak ngaji, jadinya hal-hal yang aneh kita nggak tahu. Faidatun, suatu faedah atau suatu manfaat dari berbagai keterangan atau dalil tentang haji ya. Ini sekaligus untuk memberikan motivasi teman-teman usahain nabung terus daftar haji.
ya asumsi ya, Habib daftar haji kalau punya duit. Mumpung masih muda, ntar takutnya baru daftar haji umur 50, ya nunggunya 20 tahun umur 70. Kalau masih hidup, kalau enggak ya, walaupun gak apa-apa, seandainya pun kita nggak keburu, insya Allah pahala haji udah di pundak karena kita udah daftar, bukan azam. Azam kan cuma tekad doang, kepengenan. Iya gue daftar haji, tapi ngebanda mulu, beli kontrakan, beli rumah, itu nggak pada niat. Ya, kalau niat datang ke bank, nah ditunjuk ya kita daftar haji. Sekarang enak malah, kalaupun kita nggak ada umur itu bisa diwarisin. Kalau sebelumnya itu nggak bisa. Yang ngewarisin tuh harus udah nabung haji juga minimal 5 tahun. Kalau sekarang enggak. Jadi seandainya kita nggak ada umur ya udah langsung jadi warisan ke anak kita bisa berangkat. Nah, anaknya gitu kalau sekarang. Fisanatil asyirati minal hijrati. Fisanati pada tahun al asyirati yang ke-10 minal hijrati setelah hijrah. Nah ini salah satu pendapat ulama pensyariatan ibadah haji, yaitu tahun ke-10 hijrahnya Nabi. Walaupun ini khilafiyah juga gitu. Memang kalau yang kuat, yang populer 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya berarti 7 tahun setelah hijrah. Ini memang khilafiyah. Kanat yang adanya dia Hujjatal wada'i, haji wada. Disebut haji wada artinya haji perpisahan, karena Nabi haji untuk yang pertama dan yang terakhir ya. Waktu sama dan dinamakan haji wada tadi Hujjatal Islami, akan nama haji Islam, maksudnya haji pamungkas. Walam yahujja, dan tidaklah menunaikan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati, setelah hijrah, setelah beliau hijrah ke Madinah, siwaha, selainnya, selain pada haji wada. Artinya Nabi haji cuman 1 kali. Wa qad hajja, dan telah menunaikan haji. Tapi Nabi sendiri sudah menunaikan haji qablan nubuwati, sebelum kenabian, sebelum beliau mendapatkan risalah kenabian, atau sebelum beliau dilantik menjadi nabi. Wa ba'daha, dan setelahnya, hujatin, dengan beberapa kali haji, la yurafu, yang tidak diketahui, adaduha, jumlahnya haji. Jadi walaupun belum disyariatkan haji ya, sebelum beliau dilantik jadi nabi, itu juga udah biasa berangkat haji. Kemarin sempat saya singgung, haji itu adalah salah satu adatul Arab, salah satu kebiasaan orang Arab. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani itu juga menunaikan ibadah haji. Tentunya hajinya ala jahiliyah ya, sebelum kemudian disyariatkan ketika Nabi menjelang wafat ini ya. Wa timarodan, melakukan umroh Nabi ba'daan hajaro, setelah Nabi hijrah, arba'an, sebanyak 4 kali. Ini kalau versi Al-Majar Susaniyah, Nabi melaksanakan umrohnya 4 kali. Wala yajibu, dan tidaklah wajib, apa al-haju, haji, bi asli syar'i, dengan dalil hukum syariat, fil umri, dalam seumur, maksudnya seumur hidup, illa maratan wahidatan, kecuali 1 kali saja.
Tidaklah disyariatkan untuk haji kecuali cukup seumur hidup satu kali. Li'annahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yahujja tidaklah haji beliau ba'da fardil haji setelah melaksanakan farduna haji illa marotan, itu kurang tak ya, marotan wahidatan, tambahin tak marbutoh, illa marotan wahidatan, kecuali satu kali saja. Wahia dan adapun dia yang satu kali itu hujjatul wada'i, ye haji wada, haji perpisahan. Kama dzakarnahu, sebagaimana telah kami jelaskan hal tersebut. Wali khabari muslimin, dan karena adanya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ahajuna, apakah haji kami, hadal amina, pada tahun kami ini, amlil abadi, atau untuk selama-lamanya. Maksudnya ada sahabat yang nanya, ya Rasul, ini haji kami ini setiap tahun atau cukup satu kali untuk selama-lamanya? Qala, maka bersabda Nabi, la, tidak. Maksudnya tidak untuk setiap tahun gitu ya. Bal, tetapinya, lil abadi, untuk selamanya. Enggak tiap tahun. Ini satu kali untuk selamanya. Wa amma hadithul Baihaqi, dan adapun dalam hadisnya Imam Al-Baihaqi, al-amru, adapun perintah, bil haji, dengan pelaksanaan haji, fi kulli khamsati awamin, pada setiap 5 tahun. Famahmulu, maka terkandung dalamnya, dalam hadis Imam Al-Baihaqi tadi, anin nadbi, tentang hukum kesunahan. Nadab ya, nadab nama lain dari sunnah. Sunnah, nadab, mandub, mustahab, mahbub, itu nama lain dari sunnah. Nah, di sini terkandung kesunahan untuk melaksanakan ibadah haji per 5 tahun. Nah, jadi bukan wajib ya, sunnah. Wah, ini mah tentunya buat orang berduit. Kalau kita mah, udah sekali aja deh top, mana ngantrinya lama ya kan. Tapi kalau orang-orang kaya tuh, dia senangnya pergi haji, umroh. Kalau bisa sih mendingan buat nyantunin anak yatim, gitu. Mendingan buat bangun musola, bangun masjid, itu lebih bagus sebetulnya. Kalau menurut para ulama ya. Jadi buat menunjang dakwah Islam. Sebab ketika orang melaksanakan haji atau umroh, itu sebetulnya dalam tanda kutip hanya untuk kepuasan pribadi. Tapi kalau dia sisihkan hartanya tersebut, tentunya untuk yang sudah pergi haji ya, untuk bangun musola, bangun masjid, ketimbang untuk berangkat haji yang kedua kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, atau umroh. Nah, itu secara maslahat lebih banyak manfaatnya untuk umat ketika dananya yang dia punya disalurkan untuk dakwah Islam gitu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun siapa orang, hajja yang haji, hujatan dengan satu kali haji, ada maka dia melakukan atau menunaikan fardohu, akan kefarduannya haji. Kalau ada orang kok haji satu kali, maka dia telah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Gimana kalau yang kedua? Waman, dan siapa orang
hajja yang haji, saniatan pada kedua kalinya, dayana itu aslinya maka berhutang, tapi kan nggak mungkin di sini robbahu akan Tuhannya, nggak mungkin artinya dia menghutangi Tuhannya, bukan ya, maksudnya di sini bertransaksi. Nah, supaya teman-teman gak paham arti ini, sebab kalau diartiin utang bahaya, maka dia menghutangi Tuhannya. Masa Allah ngutang? Maksudnya bertransaksi, jadi negosiasi lah, negosiasi kepada Tuhannya. Negosiasi apa? Ya negosiasi masalah ridho, ya, supaya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Dayana, maka dia bertransaksi robbahu kepada Tuhannya. Itu kalau 2 kali. Gimana kalau 3 kali? Waman, dan siapa orang hajja yang dia haji, salah sahujajin dengan 3 kali haji, haroma maka mengharamkan siapa Allahu Allah Ta'ala sya'rahu akan rambutnya, wa basyarahu dan kulitnya. Maka rambut dan kulitnya diharamkan atas apa? Alan nari, atas api neraka. Wa qad yajibu, maka terkadang wajib apa al-haju, pelaksanaan haji, selain dari kewajiban haji yang standar syariat ya, melaksanakan haji jika mampu. Haji juga bisa wajib aksaru min marrotin, lebih dari 1 kali, li aridin, karena ada hal lain, karena dream seperti nazar, seperti dia punya nazar maka dia wajib berangkat haji. Dia udah pernah haji nih, terus dia ngomong, nanti kalau anak saya jadi PNS misalnya gitu, saya akan berangkat haji. Nah, kan haji yang kedua sunnah sebetulnya ya, ketika dinazarkan maka menjadi wajib. Atau wakodoin, dan ya kodok, membayar an ifsadit tatawu'i, karena rusaknya ibadah haji. Atau bisa juga dia melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya karena mengkodok, artinya ibadah haji yang pertama belum sah ya. Mungkin dia nggak sadar, nggak wukuf di Arafah, tahalul aja. Wah, bisa aja dia nggak tahu ya kan, disangkanya cuma jalan-jalan doang kali. Nah, otomatis yang kayak gitu harus dikodok. Itu sama kayak sholat ya, ketika kita udah melaksanakan maka harus melakukan sesuai dengan syarat rukun. Maka ketika ada rukun yang ditinggalkan ya harus kita kodok. Nah, rukun haji salah satunya adalah wukuf di Arafah ya. Wajib haji masih bisa dibayar dam, tapi kalau rukun haji nggak bisa. Nah, maka satu-satunya jalan jadi harus balik lagi ke Arafah di bulan haji untuk menunaikan ibadah haji gitu. Nggak bisa di bulan lain, ntar aja bulan Muharram, nggak bisa ya. Harus melaksanakan haji. Nah, haji yang keduanya itu karena mengkodok, artinya haji yang pertama berarti gagal. Makanya ya sebelum berangkat haji ilmunya juga dipelajarin ya, supaya jangan sampai sia-sia. Udah bayar mahal-mahal, nunggunya lama dah, sampai sono kodok. Parah ya. Ya, itu waktu kemarin sempat saya cerita pas umroh itu banyak orang yang melanggar, yang kadang mereka nggak tahu ya. Contohnya pakai wewangian, kan diantara larangan orang yang sudah ihram ya, yang dia sudah berihram kalau untuk umroh, nawaitul umrota, ya Allah saya niat umroh, wa ahramtu biha, dan saya berniat ihram karenanya gitu ya. Maka itu larangan banyak, itu diantaranya menggunakan wewangian. Itu banyak orang pas lagi ke kamar mandi pipis
Udah biasa, habis pipis kan cuci tangan tuh, pakai sabun yang pencetan itu, sabun cair ya. Sabun wangi nggak? Wangi kan? Biasa kayak kita di tangan. Tenang aja tuh, habis itu berangkat lagi tawaf. Padahal kan wangi. Kalau wangi berarti melanggar ihram, karena diantara yang nggak boleh itu menggunakan wewangian. Bukan cuma parfum, kalau parfum karuan ya. Lah sekarang sabun kan wangi juga, sama aja. Bukan segala wewangian, bahkan Ka'bah aja nggak boleh disentuh. Sebab Ka'bah itu wangi. Teman-teman pegang begini doang, itu seharian gak hilang wanginya. Kagak hilang bener. Kiswah Ka'bah, bahannya Ka'bah itu, bajunya lah bahasa kita, itu kan dibalurin minyak wangi. Itu kita pegang begini, itu sampai mandi nggak bakal hilang. Saking wanginya itu. Minyak wanginya nggak sembarangan asal sih, minyak wangi mahal, Ka'bah ya kan. Apalagi Hajar Aswad, dicium Hajar Aswad kan dikit minyak wangi juga. Batu Hajar Aswad dibalurin minyak wangi. Nanti kalau kita nyium pasti wangi, bibir kita wangi. Nah itu kadang orang yang ihram nggak sadar. Kalau nggak sadar kalau bodoh ya, itu nggak ada juga. Ngerinya lagi dia nggak ngomong sama mutawif ya, sama pembimbing lah. Disangkanya kagak bayar dam, ya kan? Akhirnya, yaudah dia pulang ke Indonesia. Ditanya udah umroh lo, udah gue, udah haji lo, udah. Padahal larangannya dilakuin, kagak bayar dam. Lah berarti kagak sah, kan harus bayar dam juga. Ya kan diantara larangan ihram lagi nih, insya Allah lagi di Fathul Qorib nanti ya, di Fathul Qorib kita bahas tuh masalah haji. Jadi mah cuma contoh-contoh aja ya, yang sering orang lalai. Di antara larangan haji juga kan merusak pohon, membunuh gitu ya. Mungkin kalau membunuh hewan enggak lah yang ada di tanah haram, merusak pohon. Jadi dia kebetulan jadi bahasa kita jadi ketua grup lah, ketua rombongan, ditunjuk kan biasanya ditunjuk kan yang lebih tua lah gitu ya. Lebih tua, tunjuklah dia. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya haji tuh kita di satu grup itu, satu rombongan, itu dikasih bendera buat nandain. Jadi kita kloter berapa gitu, kloter 10, bendera Indonesia. Bendera Indonesia tuh ada angkanya 10. Oh ini sini kayak bendera 17-an nggak sih? Gitu. Nah, singkat cerita guru saya, itu batangnya bendera patah. Ya namanya di Barjo ini ya, kayunya patah, bahannya masih ada. Nah, dia dengan entengnya batang pohon yang ada di Arafah dipotek bendera. Tidak boleh. Dipotek dipakein ke benderanya. Gak boleh, itu kena dam itu, harus bayar dam. Nah, Mutawif itu gak sadar. Nah, pas udah jalan, ya, Mutawif itu baru sadar. Lah kok batangnya beda? Batangnya kagak lurus gitu. Ya namanya pohon gimana sih? Wah, kamu ngambil kayu dari mana ini kan? Kan tadi kayunya patah nih Pak Ustadz. Akhirnya yaudah saya ambil aja tuh pohon yang ada di Arafah, saya potek aja, saya pakein buat bendera. Nah itu untungnya ketahuan, coba kalau nggak ketahuan. Wow, berapa itu urusan? Nah itu pentingnya belajar tuh. Gitu. Wal umratu dan adapun umroh itu fardun, ya fardu, ya wajib fil azhari dalam qaul yang lebih jelas. Di qaulihi ta'ala karena firmannya Allah Ta'ala, wa atimmu dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajja akan haji, wal umrata dan umroh lillahi karena Allah. Ai maksudnya uktu, kalau digabung ayitu. Ai maksudnya uktu bihima, lakukanlah keduanya, maksudnya haji dengan umroh. Tamaini dengan sempurna keduanya. Nah ini hati-hati ya, orang banyak gagal paham loh, disangkanya umroh itu wajib. Betul, umroh itu wajib kalau satu, ketika berada di kota Mekah. Jadi kalau kita masuk ke kota Mekah itu wajib umroh, nggak boleh enggak? Ya, berarti kalau kita di Indonesia wajib nggak umroh? Enggak. Terus yang kedua, untuk mengiringi haji. Ya, nanti teman-teman mau haji
kita umroh. Nah umroh itu bisa dilakukan di depan atau di belakang. Jadi umroh dulu baru haji, itu namanya haji tamattu. Terus ada juga yang kedua, haji dulu baru umroh, ya namanya haji ifrad. Jadi ini tergantung kloter. Kalau kita berangkatnya duluan, berarti kita umroh dulu. Habis umroh, terus kita keluar dari Mekah, balik lagi ngambil ihram baru haji. Tapi kalau kita datangnya kloter belakangan, ya misalnya tanggal 5-6 Zulhijjah kita baru berangkat. Nah itu biasanya kita langsung haji dulu. Habis haji baru umroh. Jadi ada haji tamattu. Umroh dulu baru haji, ada haji ifrad, yang haji dulu baru umroh. Ada yang dilakukan barengan. Ya. Jadi tergantung sikon lah, ya. Tergantung sikon kita. Nah dalam hal ini umroh itu wajib dalam hal ini. Tapi kalau standar umum enggak wajib. Banyak orang salah kaprah loh, karena di kitab-kitab fikih itu sendiri emang banyak tertulis al umrotu fardun, umroh fardu, umroh wajib. Makanya kita butuh syarah dalam membaca kitab. Kalau di kitab ringkasan mukhtasar kan nggak dijelasin, fardu aja wajib. Nah orangnya nggak baca syarah kitabnya, main dihukumin wajib aja. Umroh ya wajib lah, apalagi dia orang travel, ya kan? Biasa ngasih tahu promosi umroh, oh udah makin wajib aja tuh dia. Gagal paham, hati-hati. Yang wajib di sini maksudnya satu, ketika dia sudah berada di kota Mekah. Teman-teman niatnya jalan-jalan doang nih, healing, ya, main ke Mekah, ya wajib umroh, gitu. Atau yang kedua, teman-teman pengen melaksanakan ibadah haji, maka umrohnya menyempurnakan haji, gitu. Ya. Biar gagal paham. Makanya saya sampein, usahain tabung duit buat haji. Ntar teman-teman udah nabung buat haji, alhamdulillah kesampaian punya duit lagi, umroh deh nggak apa-apa. Yang penting kan udah kewajiban pertama. Nah sekarang haji wajib, umroh sunnah. Ya dia malah umroh dengan alasan haji nundanya panjang. Emang kalau nundanya panjang terus jadi gugur kewajibannya? Kan kagak. Itu pentingnya ngaji. Teman-teman dalam keadaan uzur, ya dalam keadaan uzur, sakit gampangnya gitu. Emang gara-gara sakit terus kewajiban sholat jadi hilang? Kan kagak, tetap sholat kan. Dengan cara sakit, bisanya duduk ya duduk kan begitu. Bisanya tidur ya tidur. Teman-teman gak punya air, apa sholat kemudian jadi boleh ditinggalin? Kan enggak, tetap harus sholat. Pakai apa ya? Pakai tayamum kan begitu. Oh puasa bisa kalau uzur ditinggalin, ya tapi kan tetap dikodok. Ada orang sakit boleh juga puasa Ramadan, tapi kan kalau dia sembuh dikodok nggak? Dikodok, artinya kewajiban itu tetap ada ketika orang tersebut kembali kepada kondisi normalnya, kan begitu. Ya. Nah ini makanya saya doktrin, ya usahain, semangatin, insya Allah bisa. Oh mahal ya 25 juta, mungkin adik nih mikir, wah 25 juta Jiko, wah 25 juta mahal juga. Enggak, insya Allah kalau niat mah. Ya saya sama istri alhamdulillah tuh sampai pelan-pelan ya kekumpul. Yang penting niat. Nah, makanya kalau bisa dari kecil niatin, kalau perlu bikin celengan bentuknya Ka'bah. Iya bener. Kalau susah beli aja di Shopee. Nah itu kalau ada jalan Ka'bah. Kumpulin deh, gope. Itu kan mama nanya, ngapain dia? Ya ngumpulin lama buat berangkat haji. Sampai tahu ntar orang tua jadi termotivasi, ya kan? Insya Allah rezeki ngalir, bener. Kalau diniatin buat haji tuh rezeki ngalir. Saya ngalamin soalnya. Tapi kalau diniatin cuma buat poya-poya ya maaf, rezekinya mandek, susah. Ya. Dan itu salah satu penggugur numpuknya harta kita sebetulnya. Kan numpukin harta nggak boleh loh sebetulnya. Ya kan? Boleh nggak numpukin harta? Kan ada tuh di Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'adada yahsabu anna malahu akhlada. Numpukin harta. Menghitung-hitung duitnya, kemudian menjumlahkannya 100.000, wah tiap bulan dihitung aja gitu, cek rekeningnya, wah tabungan gue 20 juta, itu ngeri loh, itu masuk neraka kayak gitu. Makanya sebetulnya kagak boleh. Nah salah satu yang bisa memperbolehkan kalau kita niatin ibadah. Nah salah satu ibadah yang butuh duit banyak, haji, kayak gitu. Ya enggak? Jadi seadanya pun kita mati dalam kondisi ngumpulin duit, kalau tujuannya haji kagak salah. Makanya niatnya dalam hati dikuatin. Tapi kalau ngumpulin duit niatnya bukan buat haji, itu jadi masalah. Itu yang masuk tuh, ya sabu annama lahu ahmada.
Makanya disebutin kalla la yumbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama, tahu enggak kamu neraka hutama? Narum muqadah. Neraka yang apinya menyala-nyala, bergejolak. Nah itu buat orang yang numpukin harta. Jadi hartanya akan membakar dia. Kan biasanya kalau yang bergolak itu kan air. Nah di neraka itu yang bergolak api. Bisa bayangin ini. Air aja, air bukan api nih. Air aja panas mendidih. Teman-teman tangan cemplungin situ. Kalau kamu lonyok, itu air. Gimana? Api tuh. Api ntar yang mau gitu. Nah, ini buat motivasi makanya. Ya perkara ntar hilap ya kan, beli motor baru nggak apa-apa. Ya berarti kan niatnya buat ngumpulin haji. Daripada ngumpulin doang ya kan, duit kumpulin. Nggak ada niat haji, mau alasan apa? Ya perkara ntar di tengah-tengah jalan kepake nggak apa-apa. Yang penting niat awalnya dulu. Ini saya kasih tahu cara ngakalin ngumpulin duit maksudnya gitu, biar kagak dosa. Karena pada hakikatnya orang ngumpulin itu kan sebetulnya dosa. Karena berarti mematikan sumber daya dari orang Islam lainnya. Ya, kalau bahasa zaman sekarang dari sisi usaha makro, gampang ini. Bayangin loh teman-teman misalnya gitu, Mas Andi misalnya punya duit 20 juta. Bayangin duit 20 juta itu dikasih ke Adit. Terus sama Adit dibikin warung. Menghasilkan nggak? Jangan bilang bangkrut. Jadi kita bicara positif. Bicara positif nih, Mas Adit punya duit 20 juta. Dikasih nih ke Adit nih, Adit bikin warung. Ini kita bicara positif, husnuzon. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Adit jadi punya duit, ya kan? Berhubung 20 juta itu dipegang Mas Andi, nambah nggak duitnya? Kagak. Nah makanya Islam nggak ngebolehin orang numpuk duit, itu loh masalahnya. Paham nggak? Nah makanya supaya boleh gimana ya kan gitu? Ya, supaya boleh gimana ya? Niatin buat ibadah. Yang kecil-kecil dulu deh. Kalau emang teman-teman nggak bisa langsung haji, niatin misalnya buat beli baju koko, niatin buat beli sarung, supaya ngumpulin duitnya itu kagak jadi dosa. Ya Allah saya kumpulin duit nih 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 buat beli baju koko, buat beli sarung. Barangkali saya bisa beli sendiri tanpa dibeliin orang tua. Ini mah yang kecil, yang gede mah mau sarung baju koko yang kecilan, yang gede dikit ya kan, berasumsi gitu kan, udah Mas Andi, Mas Ada langsung yang gede kan, buat bangun masjid. Bukan keren ya kan? Walaupun gak kesampaian sampai kapan tahu kita gak kesampaian, tapi ya sampai tahu jadi mudah rezekinya. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiya semoga meridhoi Allah taala, Allah subhanahu wa taala, anha kepada beliau, annaha sesungguhnya beliau Sayyidah Aisyah itu qala berkata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah ini khusus perempuan ya. Hal ala nisa'i jihadun, hal apakah ada ala nisa'i atas perempuan jihadun, jihad. Ya Rasul, ada gak sih perempuan jihad? Kalau laki kan bisa perang, jihad. Kalau perempuan ada gak? Olah, maka menjawab Nabi, naam, iya ada. Jihadun, suatu jihad, la kita lah yang bukan peperangan, fihi di dalamnya. Tapi ini jihad bukan perang wahai Aisyah. Apa tuh? Al haju yakni haji, wal umratu dan umroh. Tuh khusus buat perempuan, dia pergi haji, dia umroh, pahalanya jihad. Jihad tuh pahalanya gak ada lain selain surga loh, dijamin ya. Jadi orang jihad itu pahalanya tidak lain tidak bukan dijamin surga. Satu-satunya yang bisa nahan jihad utang, udah itu doang. Dia punya utang sama orang belum dibayar, nah itu satu-satunya penghalang dia masuk surga. Tapi kalau secara normal artinya dia gak punya utang, orang jihad berperang di medan perang, maka langsung masuk surga. Dalam satu hadis disebutin bi ghairi hisab, tanpa adanya penghisaban atau perhitungan amal, langsung masuk surga. Itu jaminan buat orang yang jihad. Nah pahala jihad ini diberikan kepada perempuan yang dia berangkat haji atau umroh. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman